Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati Pak sekalian, teman-teman hadirin. Ya, sebetulnya ini kita menghadapi momentum-momentum yang penting akhir-akhir ini karena akan menentukan masa depan yang lebih panjang dari dunia. Nah, tentang bagaimana kita berperan itu tergantung dua hal. Pertama, apa visi yang hendak kita usung di dalam peran internasional itu, dan yang kedua, seberapa besar atau sebatas mana kapasitas kita untuk berperan. Nah, sebetulnya kalau dari segi visi, kita sebetulnya punya modal yang kuat sekali, yaitu apa yang menjadi pondasi dari keberadaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, terutama pembukaannya Pancasila yang bagi saya itu sebetulnya merupakan visi tentang peradaban dunia dan tentang tatanan internasional. Kalau visi ini bisa diartikulasikan secara kontekstual sesuai dengan masalah-masalah yang muncul, saya kira itu akan menjadi tawaran yang kuat sekali untuk masyarakat internasional. Nah, masalah yang kedua kemudian sejauh mana kita mengukur batas kapasitas kita untuk menjalankan peran itu. Nah, ini memang ya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang jernih dan bijaksana. Saya kira itu yang kita hadapi hari ini. Terkait dengan Palestina dan Gaza, kita ini sebetulnya menghadapi sekurang-kurangnya dua masalah besar. Yang pertama adalah kondisi kemanusiaan yang dialami oleh warga Palestina itu sendiri. Gaza itu sudah sedemikian rupa sehingga sudah menjadi tempat yang sebetulnya tidak layak untuk dihuni oleh manusia karena keadaannya yang sudah luar biasa hancur. Sementara masih ada kurang lebih 2 juta orang warga yang tinggal di Gaza itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka dalam keadaan seperti itu? Nah, ada wacana untuk melakukan restorasi terhadap Gaza, infrastrukturnya dan lain sebagainya. Tapi dengan cara apa? Oleh siapa? Dengan mekanisme yang bagaimana? Nah, Trump bicara tentang relokasi mereka untuk menjadikan Gaza ini sebagai kawasan baru, gitu. Apa namanya? Arabic Riviera, gitu. Jadi macam tempat resort mewah di Arab. Itu pernyataan Trump seperti itu, tapi warga Gaza itu harus dipindahkan. Nah, saya tidak tahu maksudnya apakah dipindahkan sampai restorasi selesai atau seperti apa. Tidak pernah jelas dari Trump. Sampai sekarang sebetulnya belum ada kebijakan yang jelas tentang itu. Ya, tapi pertama-tama masalahnya lalu apa yang bisa dilakukan untuk warga Gaza ini? Itu masalah pertama.
Nah, masalah yang kedua adalah bukan hanya soal bagaimana kondisi kehidupan mereka, kehidupan warga Gaza itu sendiri, tapi masalah martabat dan kedaulatan bangsa Palestina. Itu masalahnya yang juga tidak kalah, bahkan jauh lebih rumit. Bagaimana dunia ini bisa menjamin bahwa bangsa Palestina ini tidak akan kehilangan tanah air mereka sebagaimana yang selama ini dalam 70 tahun proses sejarah mereka sedikit demi sedikit semakin kehilangan tanah yang kehilangan kedaulatan mereka atas tanah air mereka. Nah, ini dua masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional. Masyarakat internasional ini mau bagaimana terkait dengan ini. Nah, hal seperti ini saya kira membutuhkan satu upaya-upaya multilateral. Yang melibatkan banyak negara, bukan hanya negara-negara Timur Tengah saja, tapi juga negara-negara dan masyarakat internasional seluruhnya. Bagaimana mereka bisa berkonsolidasi untuk melakukan sesuatu yang bisa menolong manusia Palestina. Nah, itu sebabnya selama ini saya juga selalu mengartikulasikan bahwa kita harus melihat masalah Palestina ini sebagai masalah kemanusiaan, bukan sekedar masalah politik, bukan sekedar masalah kepentingan ekonomi dan militer, tetapi kita melihatnya sebagai masalah kemanusiaan. Karena hanya kemanusiaan yang mungkin bisa menjadi basis dari konsolidasi masyarakat internasional untuk menolong Palestina. Bukan juga berdasarkan agama misalnya. Karena kalau kita bawa masalah Palestina ini ke dalam katakanlah ranah sentimen pemihakan keagamaan, ini belum sudah muncul masalah-masalah baru. Urusan Palestinanya belum kena, tapi masalah-masalah baru muncul karena agama ini mempunyai konstituensi yang luas dengan demografi yang sangat kompleks di berbagai belahan dunia. Nah, maka penting sekali untuk menetapkan masalah Palestina ini sebagai masalah kemanusiaan supaya umat manusia ini bisa berkonsolidasi untuk bertindak atas nama rasa kemanusiaan, bukan atas nama yang lain-lain, dan bergabung dalam upaya bersama terlepas dari perbedaan-perbedaan latar belakang apapun kecuali sebagai sesama manusia. Nah, jelas ini bukan jalan yang mudah. Tetapi kita juga harus ingat bahwa sebetulnya dimanapun di belahan dunia ini sebetulnya tidak ada lagi pihak yang monolitik. Kalau kita bicara tentang Indonesia sebagai negara, jadi kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana kita harus berperan, saya ini Ketua Umum PBNU, Anda mau berperan dalam urusan Palestina ini, sebetulnya platformnya apa? Tidak ada yang memungkinkan peran internasional dalam soal ini itu
mau tidak mau adalah negara. Peran Indonesia, karena yang penting Indonesia sebagai negara. Karena konstruksi masalah ini adalah konstruksi geopolitik ya, yang aktor-aktornya adalah negara-negara. Maka kita harus bicara tentang peran negara-negara. Nah, negara-negara ini dalam kenyataannya tidak ada yang monolitik. Indonesia ini tidak monolitik. Ya, kita tahu sendiri walaupun Pak Prabowo mengartikulasikan kesediaan untuk berpartisipasi dalam soal pemindahan warga Palestina, kita tahu ada banyak pihak yang tidak setuju. Begitu juga negara-negara yang lain, termasuk Amerika itu juga tidak monolitik. Di dalam dinamika internal Amerika sendiri itu terjadi juga pergulatan-pergulatan dari berbagai pihak yang punya pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda, kepentingan yang berbeda-beda. Itulah sebabnya maka ya sekali lagi tidak ada pondasi dari suatu ikhtiar bersama untuk menolong Palestina ini selain kemanusiaan. Kita harus mengetuk rasa kemanusiaan semua orang, termasuk manusia-manusia Arab, manusia-manusia Muslim, manusia-manusia Kristen, Yahudi, Amerika, kulit putih, kulit hitam, semuanya sebagai manusia, karena yang kita lihat adalah masalah manusia. Dan saya sebetulnya terus terang saja saya sangat mengapresiasi pandangan dan langkah-langkah yang dibuat oleh Presiden Prabowo selama ini. Apapun yang dituduhkan orang, apapun yang analisis yang dibuat orang mengenai kepentingan-kepentingan Presiden Prabowo atau Indonesia dalam soal ini, masalahnya itu tadi, melihat kondisi kemanusiaan di Gaza, kita mau apa? Kita sendiri itu disuruh hidup seperti itu sehari saja, belum tentu tahan. Keadaan sudah sedemikian rupa. Nah, tidak mungkin kita diam saja tidak melakukan apa-apa, juga tidak mungkin. Gitu. Lalu apa ini yang bisa ditempuh? Kan gitu. Nah, ya belum ada yang tahu apa yang bisa dilakukan, dan tidak mungkin Indonesia juga melakukan sesuatu sendirian, itu juga tidak mungkin. Ya. Nah, maka saya kira wajar kalau Presiden Prabowo bilang ya kita siaplah ngangkut orang-orang Palestina ke sini, apapun mau frame-nya, mau relokasi kah, evakuasi kah, ngangkut mereka untuk diberi penghidupan yang lebih baik di sini. Itu sebetulnya gestur yang menurut saya ya harus kita maklumi, sebagai gestur keterpanggilan untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi ya kita kan juga harus ngerti bahwa ini tidak bisa aja masa tiba-tiba banknya mereka mau kita angkut pakai apa, mau bagaimana, kan masalah yang panjang ini, dan tidak bisa Indonesia datang sendiri, ngambil sendiri, bawa pulang sendiri juga nggak bisa, harus bicara dengan banyak pihak, dan itu konsekuensi yang logis sekali. Nah, dan saya kira Pak Prabowo juga sudah membuat gestur dengan segera melakukan perjalanan
berkeliling Timur Tengah untuk bicara dengan berbagai pihak di sana. Ada artikulasi-artikulasi menolak gagasan memindahkan warga Gaza memang, tapi apapun juga kan semua ini masih belum konklusif, belum ada kesepakatan mau apa, itu kan belum ada. Belum ada keputusan mau bagaimana, ini belum ada. Nah, kalau saya ingin saya berharap bahwa pemerintah Indonesia bisa melakukan lebih dan tidak terputus upaya untuk menolong Palestina ini, apapun caranya. Dan bahwa itu memerlukan upaya-upaya multilateral, ya secara objektif tidak mungkin. Tanpa kerangka multilateral itu tidak mungkin. Dan membangun kerangka multilateral untuk ini juga tidak mudah, tapi upaya harus dilakukan. Saya pernah dulu membuat inisiatif yang sangat kontroversial, dan banyak orang mempertanyakan, termasuk mempertanyakan terus kedepannya bagaimana gitu. Ya, tapi kemudian ada teman yang membesarkan hati saya, itu jangan kecil hati. Dalam keadaan seperti ini, somebody has to start somewhere. Gitu. Jadi harus ada yang memulai dari sesuatu. Kita belum tahu ujungnya. Tapi kalau nggak ada yang mulai, nggak ada yang bergulir. Nah, ya saya kira kita sebagai warga bangsa, sebagai masyarakat umum, perlu mengingat bahwa ini masalah bukan sekedar, bukan semudah membuat pernyataan, bukan semudah membuat analisis ini dan itu. Ini juga bukan soal bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri supaya bisa tidur lebih nyenyak misalnya, atau supaya bisa merasa menjadi orang baik gitu. Tapi ini soal orang-orang manusia Palestina. Mereka yang hidup di sana itu, mari kita pandang sebagai manusia-manusia dengan keadaan mereka. Bahwa mereka jelas tidak mau kehilangan tanah air, jelas kita juga tidak akan mau begitu. Nah sekarang kan yang harus kita cari jalan gimana, apa yang bisa kita lakukan untuk soal ini. Nah maka ya aku juga di tengah-tengah kontroversi apapun, ya, saya sungguh berharap dan saya siap mendukung, termasuk saya siap bicara dengan semua orang untuk memberikan dukungan apabila pemerintah Indonesia terus melakukan upaya tanpa henti, apapun cara yang bisa ditempuh untuk menolong Palestina ini. Kalau memang evakuasi atau relokasi itu visible dengan sejumlah syarat. Kan ini bukan cuma soal mindahin orang saja. Ini kan soal itu kalau orangnya dievakuasi, wilayahnya diapakan? Siapa yang tanggung jawab? Bagaimana jaminan bahwa mereka bisa balik? Orang sekarang bicara bahwa kalau mereka sudah keluar sulit sekali untuk kembali. Ya tergantung, selama ini tidak pernah ada multilateral framework yang menjamin itu. Mereka diusir begitu saja, lari ke sana kemari, nggak ada konsolidasi multilateral untuk memaksa supaya mereka bisa kembali. Nah kalau ini kita pikirkan sejak awal, kemudian kita bangun frameworknya, siapa tahu kita juga
pembicaraan yang substansial tentang ini juga belum sampai sungguh-sungguh dilakukan. Betul. Ini kan baru semacam ya pendekatan komunikasi. Nah, tapi sama seperti yang saya sampaikan tadi, somebody has to start somewhere. Ya. Kita harus mulai entah dari mana, tapi harus mulai sesuatu. Nah, kalau bicara soal apakah kita tidak peduli bangsa Palestina kehilangan tanah airnya, ya tidak mungkin. Tidak mungkin, siapa yang nggak peduli? Tidak mungkin, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kita sudah menetapkan cita-cita bernegara ini, salah satunya adalah untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau kita sampai berpikir saja untuk merelakan bangsa Palestina kehilangan tanah airnya, itu sudah bertentangan dengan prinsip konstitusi dan keberadaan bangsa kita ini. Nah, caranya bagaimana? Kan cara harus dicari. Sekarang belum tahu caranya bagaimana, ya mari kita cari kan gitu. Jadi ya itu tadi harapan saya, ya semoga ya Presiden Prabowo semoga tidak lalu patah arang apapun kesulitan yang dihadapi, dan semoga pemerintah Indonesia tidak berhenti sama sekali untuk mengupayakan apapun yang mungkin ya untuk menolong Palestina. Tentu saja dengan syarat-syarat tadi. Syarat-syarat pertama jelas jangan sampai mereka kehilangan tanah air, syarat-syarat agar martabat dan kedaulatan bangsa Palestina ini terjaga dan terjamin, dan seterusnya. Memang kita harus memiliki pemahaman yang tuntas mengenai kenapa Israel seperti itu. Kemudian apa sebetulnya yang menjadi katakanlah keadaan yang memungkinkan membuat Israel mungkin punya kesempatan, punya peluang untuk melakukan yang mereka lakukan. Itu harus kita pahami. Nah, dalam pandangan saya ini sebetulnya soal tatanan internasional. Ya. Kalau sebetulnya kalau tidak ada tatanan internasional yang menghalangi, ya, semua orang boleh mengobarkan perang kapan saja, di mana saja. Gitu ya. Tapi sejak Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional ini membuat konsensus tentang tata dunia yang mencegah peperangan yang sembarangan, mencegah konflik yang sembarangan. Dengan disepakatinya pertama prinsip tentang kesetaraan martabat di antara bangsa-bangsa yang menolak upaya kolonialisasi bangsa atau masyarakat manapun. Yang kedua adalah prinsip tentang international borders, bahwa setiap bangsa, setiap negara memiliki batas-batas kedaulatan yang harus dihormati oleh semua
seluruh masyarakat internasional, semua negara yang ada. Nah, masalahnya adalah bahwa prinsip-prinsip yang disepakati itu sampai sekarang tidak sepenuhnya dipegang teguh secara konsisten oleh aktor-aktor internasional. Sejumlah aktor internasional dengan kekuatan yang signifikan sampai sekarang masih memilih untuk hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa berpikir tentang keselamatan keseluruhan umat manusia. Apapun juga umat manusia ini dalam kehidupan global seperti hari ini memang membutuhkan satu tatanan. Betul. Dan tatanan itu harus menjamin adanya keadilan bagi semua orang. Harus merupakan tatanan yang sungguh-sungguh adil dan harus harmonis, sehingga tidak membiarkan terjadi konflik sembarangan tanpa jalan keluar. Ya, tatanan ini harus ditegakkan di atas prinsip penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia, karena hanya itu jaminan keadilan bagi setiap orang. Nah, kalau prinsip-prinsip ini tidak ditegakkan, maka konflik akan tidak mencapai solusi, dan semakin lama satu konflik itu dibiarkan berkembang, maka akan semakin luas. Dan dunia sudah pernah mengalami itu. Perang Dunia Pertama terjadi karena itu. Karena konflik dibiarkan tanpa jalan keluar, sehingga akhirnya meluas dan terjadi perang global. Perang Dunia Kedua juga seperti itu, dengan korban luar biasa. Kalau Perang Dunia Pertama korbannya 21 juta. Perang Dunia Kedua 85 juta. Kita butuh perang dengan korban berapa lagi untuk menyadari bahwa ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial itu dibutuhkan oleh seluruh umat manusia untuk keselamatan seluruh umat manusia. Nah, maka saya kira sebetulnya dunia sudah mengerti tentang hal ini, tetapi karena perilaku sejumlah aktor internasional yang selfish, ya, yang egois, yang memberikan kepentingan sendiri, dan kemudian mengabaikan akibat-akibatnya bagi bangsa lain atau orang lain. Ini membuat ada potensi bahwa orang semakin putus asa dengan prinsip-prinsip yang sudah pernah disepakati itu, dan ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Kalau kemudian masyarakat internasional ini terjebak dalam perilaku yang hanya mengandalkan pertarungan kekuatan, ya saya sih cuma bisa melihat hanya kiamat sebagai masa depan. Cuma saya bilang sama kiai-kiai, ya kalau kiamatnya begitu kan tidak sesuai skenario ya. Skenario-nya itu kan ada Dajjal dulu, lalu ada Imam Mahdi dulu. Kan kalau tiba-tiba perang terus kiamat kan nggak sesuai skenario ya. Nah, maka ya itu. Nah, Indonesia itu
sebetulnya bangsa ini mengemban mandat eksistensial untuk berjuang bagi tata dunia yang adil itu. Ya. Kenapa? Karena bangsa ini didirikan di atas konstitusi yang pembukaannya bunyinya seperti itu. Jadi Indonesia ini merdeka dengan menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka mandat eksistensial bagi Indonesia ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi semua bangsa-bangsa. Untuk memperjuangkan peri kemanusiaan dan peri keadilan itu mandat. Dan kalau tidak dilakukan, kita berarti mengabaikan tanggung jawab kita, mengabaikan mandat eksistensial kita. Cita-cita untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian dan perdamaian abadi dan keadilan sosial itu juga mandat. Ya, kadang kita dengar orang bicara, masalah kita sendiri aja masih susah gitu kok ngurusi dunia. Bukan soal itu, ini mandat yang tidak bisa dipisah. Kita punya mandat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial itu tidak bisa dipisah-pisah. Satu paket itu satu paket. Tidak bisa ini dulu baru itu. Gitu. Atau ini aja yang itu nggak usah, gitu kan nggak bisa karena itu satu paket. Maka saya kira ya ini semua harus kita jalani karena kita ingin hidup dengan martabat. Kita ingin hidup bukan sekedar hidup nyaman, hidup enak, tapi kita ingin hidup sebagai dengan martabat. Martabat kita adalah martabat kebangsaan dengan mandat dan visi peradaban sebagaimana yang ada dalam konstitusi kita. Ya, saya kira itu, dan saya mengajak kepada seluruh warga bangsa untuk bisa memahami ini dan memikirkan ini dan melepaskan ini dari semua intensi politik, ya, semua maksud politik parsial. Jadi saya ajak mari kita jangan bicara soal mengkritik pemerintah saja. Jangan hanya bicara soal bagaimana melawan kekuasaan Prabowo misalnya. Mari kita bicara soal kemanusiaan. Apa yang bisa kita lakukan atas dasar martabat kita sebagai manusia untuk masalah kemanusiaan ini. Kalaupun kita punya pandangan, punya gagasan yang kita yakini bisa diterapkan, yang mari kita sampaikan. Tapi sekali lagi mari kita berpikir tentang realitas manusia-manusia Palestina itu, dan mari sungguh-sungguh melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka. Tidak hanya sekedar memanjakan ego kita sendiri, emosi kita sendiri, memanjakan kepentingan politik parsial kita sendiri. Tapi sungguh-sungguh karena ingin menolong manusia-manusia Palestina. Jelas kita bisa melihat itu sebagai peluang kan. Berarti masih ada peluang. Kenyataannya bukan hanya soal global solidarity yang yang besar sekarang, tapi kita lihat fenomenanya ini membesar. Dulu kan nggak kayak begini nih.
solidaritas terhadap Palestina ini tidak sebesar sekarang. Dan kita melihat ini terus tumbuh, itu peluang. Dan seperti yang saya katakan tadi, tidak ada aktor yang monolitik. Kalau kita bicara Amerika dan Trump misalnya, di Amerika itu yang ada bukan cuma Trump. Dan Trump sebagai presiden bukan cuma dituntut, menghadapi tuntutan untuk melayani satu kepentingan parsial saja. Dia harus menghadapi pergulatan politik. Dan kita lihat bahwa dalam semua kalkulasi ya orang harus melihat untung rugi juga. Nah, saya kira pada satu titik ini yang saya harapkan bahwa semua pihak di dunia ini akan menyaksikan dan menyadari bahwa tidak satu pihak pun akan mencapai pemenuhan kepentingannya secara aman tanpa memperjuangkan kepentingan bersama. Kalau ada pihak misalnya Amerika mau mengejar kepentingannya sendiri, tapi kemudian melukai pihak-pihak yang lain, ujungnya itu nanti akan kembali sebagai masalah yang harus dihadapi yang belum tentu dia bisa survive dari masalah-masalah yang menjadi konsekuensinya. Nah, Palestina ini semacam etalase besar dari masalah kemanusiaan yang kita hadapi hari ini. Menjadi semacam ikon dari cacat kemanusiaan yang dihadapi, yang dimiliki oleh masyarakat internasional. Masyarakat internasional ini cacat secara kemanusiaan. Buktinya ada masalah Palestina yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Kita ini masih masyarakat manusia atau bukan? Kalau dunia ini gagal menemukan solusi yang manusiawi bagi masalah Palestina, saya kira dunia ini gagal untuk menjadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.